Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam konten Jelajah Sejarah. Kali ini saya berada di Lasem, Rembang, tepatnya di Masjid Jami Lasem. Hari ini kita akan mengunjungi Museum Islam Nusantara yang berada di sebelah selatan Masjid Jami Lasem. Uniknya teman-teman, bangunan ini berbentuk rumah gadang, sebuah rumah adat tradisional Minangkabau dan berada di kawasan Pecinan Lasem, karena tepat di belakang museum itu merupakan kawasan pecinan ya. Bangunan museum ini mengambil konsep perpaduan antara bangunan rumah gadang khas Minangkabau Sumatera Barat dengan joglo khas Jawa. Hal ini karena pengaruh dari sejarah beberapa tokoh Lasem yang merupakan keturunan dari Minangkabau, yaitu Sultan Mahmud. Sedangkan dari tokoh Lasem merujuk pada Mbah Sambu, tokoh pendiri Masjid Lasem yang makamnya berada di sebelah Masjid Jami Lasem, sebelah utara Masjid Jami Lasem. Tanpa melupakan budaya Jawa, pada puncak bangunan museum ini diberi simbol buah belimbing yang menggambarkan budaya Jawa. Karena salah satu tokoh ulama di Lasem, yaitu Mbah Sambu, merupakan tokoh ulama keturunan Jawa, yaitu putra dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang merupakan raja kerajaan Pajang. Museum ini diresmikan pada tahun 2023 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif waktu itu, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Museum Islam Nusantara dibangun untuk mengenang sejarah Islam di Lasem yang memiliki 3 fase, yakni akhir abad ke-15, abad ke-17, dan abad ke-19, yang mana pada setiap fase ditandai dengan munculnya figur-figur penting. Fase abad ke-15, peran Wali Songo termasuk di dalamnya, yaitu Sunan Bonang yang masuk ke Lasem untuk menyiarkan agama Islam. Fase abad ke-17 identik dengan sosok Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman, menantu adipati sekaligus wali negara Lasem yang menjadi rujukan genealogis keilmuan dan nasab hampir semua ulama penting di Jawa pada periode setelahnya. Yang terakhir, pada fase abad ke-19 yang memunculkan tokoh-tokoh karismatik seperti Mbah Maksum, Mbah Baidowi, dan juga Mbah Khalil, yang ketiganya berdakwah melalui pesantren. Bangunan museum ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 digunakan sebagai kantor, tempat wudhu, dan juga toilet. Kemudian di lantai 2 yang sekarang saya berada menyajikan beragam naskah biografi para tokoh ulama Nusantara yang lengkap dengan fotonya seperti Kiai Ali Badawi, Mbah Mutamakin, Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada artefak kuno perabotan rumah tangga seperti tembikar, teko, dan beberapa manuskrip kuno aksara Arab yang diduga peninggalan dari Mbah Sambu. Sebab berbagai peralatan rumah tangga tersebut ditemukan di sekitar kompleks Masjid Jami yang dulunya merupakan rumah Mbah Sambu. Termasuk mustaka kuno Masjid Jami Lasem juga disimpan di museum ini.
sekarang kita menuju ke lantai 3 yang menjadi daya tarik museum, yaitu seluruh jendela di lantai ini terbuat dari ukiran kayu jati berisi ayat-ayat suci Al-Quran yang disusun secara rapi dan berjajar. Lempengan-lempengan tersebut ada yang berwarna hijau, ada yang dicat berwarna merah tua, ada juga yang tanpa dicat atau berwarna asli kayu. Jendela ini didesain sebagaimana lembaran-lembaran dalam Al-Quran. Satu daun berbahan kayu jati itu memiliki 2 halaman. Jadi setiap jendela dipasang tuas di tengah sehingga bisa diputar untuk melihat halaman sebaliknya. Proyek pengerjaan ukiran Al-Quran ini dimulai pada tahun 2018. Dalam proses pembuatannya sebanyak 15 juz dikerjakan secara manual atau ukir tangan dengan mendatangkan pengrajin ukir profesional. Namun karena untuk memenuhi kejar target, maka pengerjaan selanjutnya menggunakan 3 mesin ukir otomatis. Dalam prosesnya para masyayikh lasem juga dilibatkan untuk mengoreksi ayat-ayat Al-Quran. Dalam membuat dan memasang jendela berukir Al-Quran, para pekerja juga tidak boleh sembarangan. Uniknya, mereka diwajibkan untuk menjaga wudhunya sebelum melaksanakan pekerjaannya. Jika wudhu mereka batal, maka harus kembali wudhu sebelum melanjutkan pekerjaan. Termasuk tidak boleh mengucap kata-kata kotor ketika dalam bekerja. Dan akhirnya Museum Islam Nusantara menjadi bukti keharmonisan serta akulturasi masyarakat Lasem yang sangat beragam, meliputi etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab. Demikian jelajah sejarah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.